Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa biqaulihi ya'tadil mu'tadun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam sebuah hadis dalam buku Nasaitul Wa'izin, hadis dari Ibnu Abbas, kami pernah menyampaikan pesan untuk semua kita dalam bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu fiha fi Ramadan. Ma fi Ramadan. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, jamaah sholat tarawih yang Allah muliakan. Insya Allah karena saya di sini ada 2 kali nanti judul nanti dari nanti waktu yang kedua kita sampaikan. Tapi malam ini saya ingin menyampaikan maafi Ramadan. Banyak orang Bapak Ibu dalam Ramadan itu baik puasa maupun sholat tarawih tidak sempurna. Malah kadang-kadang baru malam yang ke-20 itu jamaah sudah sedikit lagi yang hadir. Pengalaman ambo di Mekah Bapak Ibu, semakin terakhir Ramadan itu semakin padat, semakin ramai. Bayangkan Masjid Haram itu kan 4 tingkat, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 penuh sampai ke halaman. Andaikan terlambat kita hadir sholat tarawih, Bapak tidak kebagian tempat sampai malam terakhir. Tapi kenapa di kampung kita semakin terakhir Ramadan jamaah semakin berkurang? Kecuali jamaah Masjid Surau, ya Masjid Agam dulu, semakin terakhir semakin padat. Yo. Maafi Ramadan. Karena mereka tidak tahu apa keutamaan kelebihan yang ada dalam Ramadan. Sehingga kata Nabi, kalau tahu umat aku apa yang ada dalam Ramadan, sungguh mereka bercita-cita sepanjang bulan, sepanjang tahun. Jangan ada bulan, yang ada hanya bulan Ramadan saja. Sebab keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang ada di dalamnya tidak ada di bulan yang lain. Jadi kita sampaikan, walaupun barangkali disampaikan oleh Ustaz, oleh Buya yang lain, tapi sebagai memacu, memicu, sebagai motivasi pada kita, sehingga kita lebih bersemangat lagi beribadah dalam Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada 5 Bapak Ibu melakukan Allah maafi Ramadan itu. Al-awwal annal hasanat fiha mujtama'ah. Wasani wa ta'ata maqbulah. Wasalis wa da'wat mustajab. Warabi' wa dzunub mustaghfar. Wal khamis wal jannatil musta'ab. 5. Lejale Bapak Ibu. Suaramu lejale. Lejale. Serius. Apa artinya? Yang 5 itu keutamaan, kelebihan yang ada dalam Ramadan yang membawa umat Islam bergembira, senang, perasaan. Sehingga Nabi Muhammad, Bapak Ibu, begitu Ramadan mau datang dibaca marhaban ya Ramadan, para sahabat itu luar biasa kegembiraannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tahu apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, apapun kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan,
baik yang sunat maupun yang wajib pahalanya dilipat gandakan Allah. Amin. Malah Nabi katakan, man takarraba fihi bi khizratin minal khair kana kaman adda sabah faridatan aswa. Barang siapa mengerjakan amal sunat satu kali dalam Ramadan, seperti qobliyah atau wa'diyah, umpamanya sholat kita sholat sunat 10 atau sesudah, itu kesunat, itu sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Kenapa? Karena kita lakukan dalam Ramadan hari itu. Malah barang siapa mengerjakan amal wajib satu kali dalam Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridatan bima siwa, sama dengan orang mengerjakan 70 kali amal wajib di luar Ramadan. Contoh sholat isya tadi Bapak Ibu kan dalam Ramadan. Nah, karena dalam Ramadan kita lakukan, pahalanya nilainya sama dengan sholat isya 70 kali di luar Ramadan. Satu kali sama dengan 70 kali. Bayangkan kalau selama Ramadan kita beramal yang wajib 5 kali sehari semalam, 150 kali sebulan, kali 70 kali. Kemana pahala yang seperti itu bakal kita cari? Hanya adanya dalam Ramadan. Namun demikian Bapak Ibu, kita masih banyak jamaah kita, warga kita yang berkeliaran di mana-mana. Orang ke masjid tapi dia di luar. Namun tadi dari rumah kemari Bapak Ibu, banyak orang Pak masih nongkrong di kedai, di lepau, di kafe. Orang ke masjid, dia nongkrong sampai tengah malam nanti. Kapan, dari mana saudaranya? Hal itu wajar karena mereka tidak tahu. Ini yang pertama keutamaan. Yang kedua Bapak Ibu, wata'atama pula, ketaatan kita benar-benar diterima Allah. Apapun ketaatan, apapun ibadah kita, Allah terima. Kita sadar Bapak Ibu, itulah yang kita cari dalam hidup ini. Hidup di dunia hanya sementara, hanya sebentar. Untuk apa tujuannya? Mencari bekal yang bakal kita bawa menuju Allah. Wastaqdiz zala fa inna safara tawil. Kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, perbanyak bekal karena jalan yang akan kamu tempuh sangat jauh. Dunia yang kita kumpulkan siang malam Bapak Ibu bakal kita tinggalkan. Satu pun tidak ada yang kita bawa kecuali ibadah dan amal kita. Oleh karenanya Nabi katakan, kalau mati manusia 3 yang mengiringi mengantarkan ke kubur, 2 pulang ke rumah, 1 masuk bersama dia ke dalam kubur. Pertama apa? Handai tolan sanak saudara. Semakin elok orang mati itu Pak, semakin banyak orang yang ke kubur. Yang kedua, sebagian kecil fasilitas, bantal, kasur, selimut. Tapi apabila dia dimasukkan ke dalam, kedua-duanya pulang ke rumah. Andai tolan sanak saudara, suami yang meninggal, istri pulang, istri yang meninggal, suami pulang, orang tua meninggal, anak pulang. Termasuk bantal, kasur, selimut tadi 2 pulang. Kalau dimasuk ke dalam banyak, kenyataannya tidak. Yang ketiga, apa yang mengantarkan itunya amal ibadah yang dia lakukan dalam hidup itu yang diterima Allah. Itu bersama kita sampai dalam kubur, sampai di masa, dan akhirnya mengantarkan kita ke dalam surga. Bagaimana nasib seorang kalau meninggal tanpa bukan? Pernah orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, apa yang paling rumit dalam hidup dan apa yang lebih rumit? Apa yang berat, apa yang lebih berat?" Yang berat adalah kuburan. Utsman bin Affan, Bapak-bapak Ibu, khalifah sahabat Nabi,
Kalau dia lewat kuburan, dia menangis, Pak. Jagungnya tuh basah oleh air matanya. Begitu takut dia kepada suasana kuburan. Sebab boleh berpikir orang kalau selamat dalam kubur selamat selama-lamanya. Kalau sengsara dalam kubur sengsara selama-lamanya. Orang biasa saja, anak dua lihat kuburan wajar biasa saja. Padahal sahabat tidak seperti itu. Tapi yang paling berat Bapak Ibu, masuk kubur tanpa bekal. Masuk kubur tanpa persiapan. Itu sebabnya Bapak-Bapak Ibu, orang meninggal dunia banyak menyesal karena persiapan bermasalah bekal. Wa qala idza ja'amul maut qala rabbi irji'un. Surah 23 ayat 99-100. Apabila seorang meninggal dunia, dia meninggal dunia, dia meminta ke Allah, hidupkan aku kembali. Apa rahasianya? Agar aku mengamalkan apa yang dulu aku tidak ikut mengamalkan. Kurang puasanya udah puasa, kurang sholat tarawih udah sholat tarawih. Nanti dia menyesal orang seperti itu. Menangis meminta, tetapi saya Allah tidak mempertimbangkan. Justru itu Bapak Ibu, apapun ketaatan kita benar-benar Allah terima. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah? Apa yang ketiga itunya? Wadawan mustajab. Doa kita dijabah Allah. Oleh karenanya perbanyak doa dalam Ramadan. Doa untuk kita, doa untuk keluarga, dan doa untuk orang tua kita. Orang tua kita itu 3 macam Bapak-bapak Ibu. Jangan sampai tidak kita doakan. Yang siapa yang pertama siapa? Abuka allazi waladaka, orang tua yang melahirkan kamu. Itulah ibu bapak. Gak ada menjadi seorang ibu bapak ibu. Kalau ada ibu bapak, ada anak Pak. Itu seperti kalau orang bertanya, "Kau anak siapa? Zaman dia siapa?" Kamu gitu Pak. Justru itu kita wajib bersyukur ke Allah dan berterima kasih kepada ibu bapak, antara lain kita doakan. Yang kedua, siapa orang tua kita Bapak Ibu? Abukan allazi zawwajaka binta, orang tua yang menikahkan kamu dengan anak putrinya. Tidak mungkin kita nikah dengan orang lain kalau tidak ada yang menikahkan Bapak Ibu karena Allah. Mertua itu dihargai, dihormati, dimuliakan. Jangan sampai dilukai perasaan, apalagi jangan sampai dibenci. Saya sebagai mantan hakim Bapak Ibu Allah, banyak orang terjadi cerai akibat seorang menantu benci kepada mertua. Dan nyosampur. Banyak seperti itu Bapak Ibu Allah. Mentor saya Bapak Ibu meninggal dalam usia 96. Di malam itu saya mau pergi ke Lintau, jam 11 malam saya menghadap di hadapan beliau. Nah, orang-orang penyampaian baina, ayo, ambo mohon izin baik ke Lintau besok ceramah. Ya ndak ada hati-hati jalan yo kata ambo. Ambo salam ya mau cium tangannya Pak. Minta ambo seperti itu. Apa ada seperti itu kami tua? Selalu ya. Ambo cium. Ternyata Bapak pagi subuh waktu bukan ceramah, rupanya tidak berapa sudah ambo meninggalkan rumah tadi, beliau meninggal. Bayangkan, meninggal dalam usia 96 tahun. Tapi Bapak Ibu di Mamut tinggal, di Penan ambo bawa ke Penan, di Periaman ambo Periaman, banyak Pekanbaru ambo Pekanbaru, banyak katamu ambo tinggal banyak kata. Kama Pak ambo orang tua ambo Pak mertua ambo Pak. Kenapa? Dalam rangka berbuat baik pada mertua, sekaligus kita doakan. Yang ketiga Bapak Ibu, siapa orang tua kita itunya? Abuka allazi allamaka, orang tua yang mendidik kamu, termasuk dan guru TK, termasuk guru Al-Quran, apalagi sampai guru TK. Hormati dia, muliakan dia, dan doakan dia. Kamu Bapak Ibu pernah bersuatu ketika setelah waktu itu ketua kelas 1 Padang, ketua hakim di kelas 1 Padang, pulang bukan ditang.
Ada guru waktu majakan di SD di Bapak Adi Amran namanya. Mau informasi kurang siap, mau datang ke rumah Pak. Coba beliau. Itu orang rumah, itu anak-anak sampai di halaman mau tangga. Rupanya beliau tak mau duduk mau ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nyoba Bapak kamu. Wajar karena tidak tahu boleh makanya berubah. Itu nak salami yang salam cium dia Pak. Nyoba laki-laki tidak masalah. Jadi kalau perempuan Pak, mau salami siapa? Ambo Pak daripada Abu Bakar Syarif. Hah? Kau si makan kok? Iya Pak. Di mana Padang? Ya itu wanita. Angkat aja ketua di pengadilan ketua Padang masa. Dia menjadi orang yang nak ya syukur. Kalau ayah matonya Pak. Setelah mau salami Bapak Ibu mau salami sebenarnya kalau ayah matonya kan haru karena yang datang anak didik. Banyak orang tidak seperti itu Pak. Malah ada yang berkata satu Pak dah jadi dan tuh gurunya dah jadi. Kena wajar, kena pantas. Haju situ Bapak kata Allah. Baik orang tua kita, baik mertua kita, apalagi kita doakan di samping untuk kita sendiri. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dosa-dosa kita sebesar apapun diampuni Allah dalam Ramadan. Terakhir yang kelima melekat Allah yaitunya wal jannatu mustaqam. Surga merindukan kita. Rindu surga kepada orang beriman dalam Ramadan. Syaratnya Bapak Ibu, puasa kita tahun ini 30 hari. Nah kalau begitu puasa 30 hari, sholat tarawih 30 malam, tidak boleh kurang walaupun 1 hari. Kalau puasa kurang bisa diganti dari yang lain. Tapi kalau tarawih kurang tidak bisa diganti dan tidak bisa dikoboh. Oleh karenanya sempurnakanlah ibadah yang dua itu. Kalau sempurna ibadah kita inilah bukan yang bakal kita bawa menghadap Allah. Surga merindukan kehadiran kita. Malah Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannat. Beri kabar gembira orang-orang beriman, beramal soleh, dia guna ilmu, bahwa untuk mereka kebahagiaan yang abadi. Kenapa kita tidak boleh mencintai dunia? Kenapa haram kita mencintai dunia? Karena dunia hanya sebentar, Pak. Dunia bakal berakhir, dunia bakal musnah, tapi yang abadi adalah akhirat. Yang abadi adalah nilai-nilai mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu 5 merupakan keutamaan Ramadan. Kelimanya kita jaga, kita raih dengan beribadah sepenuh hati selama Ramadan. Demikian cara kita, semoga bermanfaat adanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan ceramahnya kepada kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Saya sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.